dampak politik uang itu sangat luas. Antara lain, melecehkan kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi, dan juga meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, politik uang merupakan bentuk pembodohan rakyat, mematikan kaderisasi politik, dan kepemimpinan menjadi tidak berkualitas. Halo Indonesia, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara. Terus terang saja saya baru tahu ketika Jokowi bertemu dengan relawannya di Istana Bogor beberapa hari yang lalu. Ternyata jumlah organisasi relawannya itu cukup banyak. Saya baca di pemberitaan media, jumlahnya itu mencapai 17 organisasi. Mungkin bisa lebih dari itu kalau ada yang tidak ikut ke Bogor. Tapi yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bisa dihitung dengan jari tangan saja. Seperti Projo, Jokman, Tim 7 dan Bravo 5 yang banyak digawangi oleh pensiunan jenderal. Hanya saja, ada satu organisasi relawan pendukung Jokowi yang cukup besar keberadaannya yang tidak ikut musyawarah rakyat bersama 17 ex pendukung Jokowi lainnya. Itu dikarenakan Joman sudah melabuhkan pilihannya mendukung Ganjar Pranowo. Menurut hemat saya, Joman memang lebih realistis karena Jokowi tak bakal maju lagi di kontestasi 2024. Buat apa didukung? Mestinya 17 organisasi relawan pendukung Jokowi itu statusnya sudah jadi ex pendukung saja dan segera menentukan sikap untuk mendukung jagoan barunya siapa. Kalau menunggu petunjuk Jokowi, apakah presiden yang masih berkuasa boleh mendukung salah satu kandidat? Peran relawan memang cukup besar sebanding dengan parpol pendukung salah satu calon. Menurut saya, relawan malah lebih jelas posisinya bila dibanding simpatisan parpol. Kalau kader parpol, jumlahnya yang pasti adalah anggota DPR atau DPRD dan pengurus partai. Sementara simpatisan parpol tidak jelas jumlahnya dan gampang pindah juragan, apalagi kalau ada iming-iming uang dan barang. Tapi kalau relawan jumlahnya jelas dan relawan tak pernah menghitung berapa dana yang digelontorkan untuk jagoannya. Yang terpenting, tokoh yang didukung akan lebih banyak diketahui secara luas dan sebisa-bisanya menang dalam pertarungannya. Sehingga boleh saya bilang melalui relawan akan bisa menekan politik uang. Mereka sudah ikhlas lahir batin untuk mendukung jagoannya. Tapi kalau melalui parpol, simpatisannya bisa dibeli oleh parpol lain. Dan yang namanya politik uang ini diperkirakan bakal merebak di kontestasi 2024 mendatang. Mungkin bukan di Pilpres, tapi di Pilkada dan Pilegnya. Anggota pembina Perludem Titi Anggraini memperkirakan bahwa praktik politik uang seperti jual beli tiket pencalonan dan jual beli suara berpotensi pada Pilkada, Pileg, bahkan bisa di Pilpres 2024 yang pelaksanaannya itu bersamaan. Tergarapnya deklarasi Ganjar secara masif oleh pendukungnya ditanggapi nyinyir oleh Trimedia Penjahitan, politisi gaek Partai Banteng Moncong Putih PDIP. Pendanaannya itu dari mana? Omong kosong kalau hanya berdasar urunan saja. Jualan kaos, berapa banyak duit yang akan diperoleh dari usaha ini?
Celotehan ini langsung disikat oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Politisi dapat kursi selalu tebar-tebar duit. Akhirnya mengukur semua paket duit. Dikira kita semua miskin. Tandasnya. Dalam hal politik uang, kelompok relawan dipastikan tidak bakal tergoda. Sebagian kecil dari mereka yang berkemampuan lebih dari cukup, pastilah telapak tangannya menelungkup ke bawah, menggelontorkan dananya untuk kelancaran aktivitas organisasi relawan yang diikutinya, guna kemenangan siapa jagoannya. KPK sebenarnya sudah cukup lama mengingatkan dampak politik uang itu sangat luas. Antara lain, melecehkan kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi, dan juga meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, politik uang merupakan bentuk pembodohan rakyat, mematikan kaderisasi politik, dan kepemimpinan menjadi tidak berkualitas. Jadi di sini peran relawan, maaf kata, jangan dilihat sebelah mata oleh para politisi. Anda sudah terbantu sebenarnya kalau relawan yang berpihak pada jagoan yang Anda dukung jumlahnya besar. Vote buying-nya bisa dihindari. Jumlah pemilih jagoan Anda bakal tambah menggelembung. Kalau jual beli pencalonan, itu urusan petinggi partai dengan calon yang kepingin ikut kontestasi. Jangankan masyarakat umum, pengurus partai selain ketum, sekjen dan bendahara pun mungkin juga tak tahu apakah telah terjadi jual beli pencalonan ataukah bebas mahar seperti digembar-gemborkan Nasdem pada Pilkada dan Pileg 2019 yang lalu itu. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara. Mari kita tetap menjadi pribadi yang kritis untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti.